Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la jami'i abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina al-mu'minina wal mu'minat al-ahya وسلم جميع ما سجد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل. Wa idza warada lan ing dalem tatkalane teka alal qari'i ing atase wong kang maca Quran sapa man wong fihi kang iku tetep ing dalem manfadilatun utawi keutamaan min ilmin saking ilmune au salahin utawa kebagusane au syarafin utawa kemuliaane au sinnin utawa umure ma'asiyanatin ing dalem sertane kareksa aulahu. Jadi pasal ini menjelaskan tentang ketika kita sedang membaca Al-Quran kemudian kita kedatangan orang yang memiliki fadilah, memiliki keutamaan, baik itu dari segi ilmunya, baik dia merupakan orang soleh, atau dia memiliki kemuliaan, ilmunya, kebagusannya, kesolehannya, kemudian dan dia memiliki kemuliaan. Aw sinnin atau orang tersebut lebih tua dari kita. Ma'asyanatin dengan catatan beliau orang tersebut meskipun lebih tua tapi menjaga dari hal-hal yang haram, terjaga dirinya, tidak tua yang ngawur seperti itu. Aulahu utawa iku lahu keduwe napa niku jenenge siman hurmatun utawi kehormatan biwilayatin kelawan wilayah utawa kekuasaan au wiladatin utawa kelahiran au ghairihima utawa sakliyane loro wilayah lan wiladah. Fala ba'sa mengko ora ana bahaya iku maujud bil qiyami kelawan ngadeg lahu krana man ala sabilil ihtirami ing atase dalan mulyaake wal ikrami lan tegese mulyaake la liriyai ora krana pamer wal i'dhami lan ngagungna bal dzalika bali utawi mengkono qiyam iku mustahab sunnah dianjurna. Jadi ketika kita kedatangan orang yang berilmu meskipun kita dalam keadaan membaca Al-Qur'an berilmu seperti tadi berilmu soleh mulia atau lebih tua atau yang datang itu orang yang memiliki kekuasaan, maksudnya apa ya, pejabat daerah, Pak RT lah, Pak Lurah, Pak RW, Pasun, atau orang yang memiliki keterikatan kelahiran, maksudnya keterikatan darah. Maka tidak apa-apa kita berhenti membaca kemudian berdiri untuk menghormati. Yang seenggak-enggaknya kalau tradisi kita kan salaman seperti itu. Jadi tidak apa-apa kita berdiri berhenti membaca dan salaman kepada orang tersebut. Bukan karena kok mengkultuskan, tapi karena memang memuliakan.
bukan karena pamer, tapi karena memuliakan. Maksudnya pamer itu menunjukkan bahwa caper, bukan karena caper seperti itu. Mentang-mentang sing teko bupati seumpama, atau paling rendah lah Pak Lurah itu. Terus ada Pak Lurah, kita caper, terus kemudian kita berdiri salaman, tidak seperti itu. Tapi tujuannya tetap untuk memuliakan. Bahkan berdiri tersebut, kita berdiri itu dihukumi sunnah, dihukumi mustahab, sangat dianjurkan. Waqat sabatalan teman-teman tetap apa al-qiyamu ngadeg lil ikrami krana mulyaake min fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saking penglakune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'li ashabihi lan penggawene sahabate Nabi radhiyallahu anhum bihadratihi ing dalem ngersane Kanjeng Nabi wa bi amrihi lan kelawan lan ing dalem kelawan apa niku jenis perintahe Nabi. Wa min fi'li tabi'ina lan saking penggawene para tabi'in. Waman lan wong ba'dahun kang tetep ing dalem sakwise tabi'in. Minal ulama'i bayane ulama as-solihina kang soleh-soleh kabeh. Nah, jadi hal ini sudah dicontohkan dari sunnah Nabi. Dicontohkan dari sunnah Nabi. Nabi juga melakukan hal itu. Para sahabat juga ketika Nabi datang sedang mereka membaca Al-Quran, mereka juga berdiri tidak salaman ya, tidak tahu, berdiri untuk menghormati Nabi. Salaman kan tradisi kita. Kemudian para tabi'in juga seperti itu. Ketika sahabat datang, mereka juga berdiri menghormati, dan ulama-ulama setelahnya dari orang-orang soleh, orang soleh. Jadi hal seperti ini biasa ya. Lumrah. Apalagi wong kita saja yang sedang baca Quran disunahkan berdiri ketika datang orang penting, apalagi yang tidak ngapa-ngapain, cuma HP-an, nonton, jagongan, kemudian datang orang, ya lebih sunnah. Wong yang baca Quran saja sunnah, apalagi yang tidak ngapa-ngapain. Kemudian waqat jama'tu lan teman-teman ngumpulake sapa ingsun juz'an ing sak juz, sak bagian fil qiyami ing dalem jelasno ngadeg. Wa dzakartu lan nutur sapa ingsun fihi ing dalem juz al ahaditsa ing pira-pira hadis wal athara lan pira-pira athar al waridata kang tumeka bistihbabiha kelawan anjurane qiyam. Bistihbabihi kelawan anjurane qiyam. Wabinahyi lan kelawan larangan anhu saking qiyam. Jadi Imam Nawawi itu sudah membuat satu juz, maksudnya satu karangan kecil yang membahas tentang hadis-hadis ataupun athar, ucapan-ucapan para sahabat yang menjelaskan tentang anjuran berdiri dan menjelaskan tentang larangannya berdiri. Kalau larangan berdiri, kalau berdiri yang dihukumi dilarang itu yang tadi, yang karena pamer, karena pamer atau karena caper atau karena terlalu mengkultuskan seperti itu. Nah itu. Wa bayantu lan jelasake sapa ingsun dhaifi ing lemai hadis kang lemah. Minha saking ahadits wasihatas sahihi lan sahihi hadis kang sahih. Jadi sudah dijelaskan kenapa hadis ini lemah, kenapa hadis ini sahih. Wal jawabu utawi jawab. Wal jawab. Wa bayantu wal jawab. Wal jawaban jawaban. Amma sanging perkara yutawahamu kang den pahami minhu saking ma apa annahyu larangan. Walaisa hare ora ana iku fihi ing dalem ma apa nahyun larangan. Jadi di sana di karangan Imam Nawawi juga dijelaskan tentang hal-hal yang dianggap dilarang, padahal itu tidak ada larangan. Wa udhtu lan jelaske sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono juz kullahu ya sakabeh juz bihamdillah kelawan muji Allah taala faman mongko utawi sapane wong iku
syak ragu sapa man fi syai'in ing dalem suwiji-wiji min ahadithihi sanging pira-pira ahadits juz falyutali'hu mongko becik mutalaah sapa man yajid mongko nemu sapa man ma ing perkara yazulu kang ilang bihi kelawan ma apa syakkuhu ragune man insyaallah mun kersa sapa Allah taala alimul. Jadi sudah dijelaskan hadis-hadis, athar-athar. Kemudian oleh Imam Nawawi, orang yang ragu tentang kesahihan hadis yang di dalamnya, maka disuruh belajarlah lagi. Falyutalihu, mongko mutalaah ala maneng, delok maneng. Yang meragukan pendapatnya Imam Nawawi itu disuruh belajar. Falyutalihu, mongko becik mutalaah, bukan mana kitabnya. Yajid mayazulu bihi syakku, maka dia akan menemukan apa yang bisa menghilangkan keraguannya, seperti itu. Jadi kalau kita ragu tentang pendapat ataupun keterangan itu, setidaknya jangan komentar dulu, dicek dulu kebenarannya, buka-buka kitab. Kadang kita itu ketika tidak sependapat dengan pendapat orang lain, yang terbawa paling utama, yang pertama itu tidak cocok, kemudian emosi. Nah, perbedaan seperti ini tidak masalah. Perbedaan pendapat seperti ini tidak masalah. Tidak masalah selama perbedaannya itu atas dasar ilmu. Tidak masalah. Ulama dahulu itu beda-beda tidak masalah, tapi perbedaannya karena ilmu. Imam Syafi'i kunut, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambal, Imam Ahmad itu tidak kunut. Beda biasa, karena ilmu tahu dalilnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kunut sunnah itu karena ada sunnah Nabi yang memang Nabi kunut. Yang ketiga, itu menganggap sunnah Nabi hanya pada waktu-waktu tertentu, kunut nazilah. Nah, seperti itu tidak masalah, perbedaan karena ilmu. Itu tidak masalah. Yang bermasalah itu karena berbeda karena bodoh, karena tidak tahu. Itu yang diagungkan pokoknya, dalilnya apa? Pokoknya ngene. Nah, gas pokoknya ngene. Nah, itu yang keliru. Dalil pokoknya itu yang keliru. Pokoknya ngene. Nah, itu kan enggak ada ilmunya. Pokok itu enggak ada ilmunya. Seperti sedekah sirri, apa yang bagus itu sedekah sirri apa sedekah jahar? Sama-sama bagus. Yang sirri itu menjaga diri dari sifat riya, yang tidak sirri ataupun yang jahar itu syiar Islam. Itu. Yang tidak bagus itu yang komentar. Terlalu banyak komentar itu yang tidak bagus. Nah, masalah perbedaan seperti ini. Mau witir 2+1 atau witir 3 langsung ya masalah. Mau tarawih 20 tidak masalah, mau tarawih 8 tidak masalah. Yang masalah itu yang tidak tarawih. Kalau kata Abah Hasyim itu seperti ini cerita. Dulu Muhammadiyah dan NU itu geger gara-gara kunut. Yang NU mengatakan kunut subuh itu sunnah, yang Muhammadiyah tidak sunnah. Sekarang tidak geger, tenang. Karena yang dulu geger sama-sama tidak sekarang sama-sama tidak sholat subuh. Jadi tidak geger, gak sholat subuh. Seperti itu kata apa sih? Jadi perbedaan itu biasa, selama itu berdasarkan ilmu. Nah. Faslun ada faslun fi ahkamin ing dalam pira hukum nafisatin kang edi itu ya bagus. Tata'alaku kang gumantungan apa ahkam bil qiraati kelawan maca Quran fi sholati ing dalam salat. Jadi pasal ini menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan bacaan Al-Qur'an dalam salat. Ubaliku bangetake sapa ingsun fi ihtisariha ing dalam ngeringkes ahkam. Fa innaha mongko sak temen krana sak temen ahkam iku masyhuratun masyhur fi kutubil fikih ing dalam pira-pira kitab fikih. Wa min iku minha
Iku minha setengah saking ahkam annahu ing sak temene kelakuan. Minha setengah saking ahkam annahu sak temene kelakuan iku tajibu wajib apa al-qiraatu maca Quran fi sholati ing dalam salat al-mafrudati kang fardu bi ijma'il ulama kelawan sepakatane ulama. Tsumma qala nuli ngucap sapa Malikun Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad wa jamaahirul ulama lan pira-pira jumhur ulama tata'ayyanu fardu ain apa qiraatul Fatihati maca Fatihah fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Jadi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan mayoritas ulama mengatakan membaca Fatihah pada setiap rakaat itu hukumnya wajib, fardu ain. Nah, 3 itu. Waqala Abu Hanifah, waqala ngucap sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah wa jama'atun lan sekumpulan ulama la tata'ayyanu ora fardu ain apa al-Fatihatu maca Fatihah abadan ing dalam selawase. Tapi menurut Ibu Abu Hanifah membaca Fatihah itu tidak wajib, tidak fardu ain. Qala ngucap sapa Abu Hanifah wala tajibu lan ora wajib apa qiraatul Fatihah maca Fatihah fi rakaataini ing dalem rong rakaat al-akhirayaini kang akhir lorone. Jadi menurut Abu Hanifah juga membaca Fatihah dalam rakaat ketiga dan keempat itu juga tidak wajib. Wasawabu utawi kang bener iku ala walu kang pertama. Jadi yang benar menurut Imam Nawawi itu yang pertama, yakni wajibnya membaca Fatihah pada setiap rakaat. Faqat tadhaharat mongko teman-teman dadi pertelo alaihi ing atase napa niku jenenge si awal apa aladilatu pira-pira dalil minas sunnati saking sunah Kanjeng Nabi. Wa yakfi lan cukup min dalika saking mengkono-mengkono adillah apa qauluhu dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits ing dalam hadis as-sahih kang sahih rupane la tujzi'u ora cukup apa salatun salat la yukra'u kang ora den waca fiha ing dalam salat apa bi ummil Qur'ani kelawan umul Qur'an. Jadi dalilnya apa tentang wajibnya membaca Fatihah dalam salat, yakni Kanjeng Nabi pernah bersabda la tujzi'u salatun la yukra'u fiha bi ummil Qur'an. Jadi salat yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Fatihah maka itu tidak cukup dikatakan sebagai salat. Berarti tidak sah di sini menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan mayoritas para ulama. Wa ajma'u ala istihbabi qiraati surati ba'dal Fatihah fi rak'atayis subhi. Jadi itu tentang sebagian kita lanjutkan besok. Tapi yang jelas membaca Al-Fatihah di sholat setiap rakaat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.